Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kimia 2020. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, mahasiswa Kimia UNJ angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang tips manajemen waktu supaya kita bisa tetap aktif berorganisasi di kampus, namun tetap punya akademik yang bagus. Nah, saat kita berada di dunia perkuliahan, bisa jadi kita lebih sibuk dibandingkan dengan masa sekolah dulu. Ada yang disibukkan dengan amanah organisasi, amanah akademik, mungkin juga ditambah bekerja, dan lain sebagainya. Makanya penting banget buat kita-kita para mahasiswa buat punya tips dan triks cara memanajemen waktu. Kenapa sih? Emang penting banget ya bisa manajemen waktu dengan baik? Jawabannya iya, karena dengan manajemen waktu, kita bisa lebih produktif. Kita jadi tahu mana yang harus dikerjakan duluan dan mana yang bisa dikerjakan nanti-nanti. Dan dengan begitu, target-target kita, tugas-tugas kita juga lebih cepat terselesaikan atau terrealisasi. Kemudian, ketika kita bisa manajemen waktu dengan baik, maka sisa waktu luang yang kita punya juga otomatis lebih banyak sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan skill ataupun menjalankan hobi ataupun kita mau membantu orang tua ataupun kita mau bergabung dengan kegiatan sosial dan lain-lain, itu jadi lebih banyak waktunya. Jadi kita juga bisa mengalokasikan waktu luang kita untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Kalau udah masuk dunia kampus, rugi banget rasanya nggak ikut organisasi. Karena di kampus ini banyak banget wadah yang bisa menyalurkan minat dan bakat kita. Dan orang yang berorganisasi pasti bisa merasakan manfaat-manfaat dari organisasi. Misalnya yang pertama, relasi jadi bertambah. Karena dengan organisasi, kita nggak cuma kenal teman sekelas aja, atau teman seangkatan aja, seprodi aja. Tapi kita juga kenal sama teman-teman dari beda prodi, beda fakultas, atau mungkin beda kampus. Kemudian kita juga bisa jadi lebih akrab dengan dosen-dosen. Kemudian kita juga bisa menambah pengalaman melalui program-program kerja yang ada di organisasi tersebut ataupun melalui kepanitiaan-kepanitiaan. Selain itu, skill kita juga bisa jadi bertambah. Misalnya skill kepemimpinan, skill kita dalam berkomunikasi, kemudian skill kita dalam melakukan public speaking, kemudian skill kita ketika mendesain, ataupun skill-skill lain yang mungkin pasti ketahuan bedanya gitu antara orang yang berorganisasi dan orang yang tidak berorganisasi atau belum melakukan organisasi. Kemudian setelah itu kita juga bisa memanajemen waktu dengan baik. Kita juga bisa memanfaatkan waktu yang kita punya dengan baik. Karena biasanya anak kuliah kalau udah tugasnya udah selesai nih, itu kerjanya cuma nongkrong-nongkrong aja. Tapi kalau kita berorganisasi, waktu yang kita gunakan bisa lebih produktif untuk hal yang bermanfaat. Kalau kita lagi kuliah, ya fokus kuliah. Nanti kalau udah selesai kuliahnya, baru urusin organisasi. Teman-teman harus ingat, organisasi emang penting, tapi kuliah yang utama. Jadikan organisasi sebagai wadah untuk kita mengembangkan diri. Caranya, pilih organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Jangan ikut-ikutan teman aja. Kalau misalkan kita suka dengan dunia penelitian, cari organisasi yang sesuai dengan bidang penelitian. Kemudian kalau kita suka dengan dunia fotografi atau kita mau belajar agama Islam, cari organisasi yang memang bergerak di bidang tersebut sehingga kita bisa berkontribusi maksimal dan akhirnya bisa berprestasi. Teman-teman bisa mengembangkan banyak hal lagi kalau aktif berorganisasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.